Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Rumah Satwa Vlog ya. Dan pada video kali ini saya akan update lagi tentang perkembangan baby Canamaru yang saat ini sedang saya treatment dengan daun pisang ya. Nah, dan apa saja yang berubah di 1 minggu pertama ini, mari kita langsung saja lihat sambil kita kasih makan dia dengan jangkrik ya teman-teman. Oke, tanpa perlu basa-basi panjang lebar lagi, langsung saja kita lihat ikannya ya. Nah, oke teman-teman, ini dia ikannya ya. Dan itu dia daun pisangnya dan warna airnya seperti ini ya. Nah, air ini alhamdulillahnya sangat bersih ya. Untuk kotoran-kotorannya cuman segitu ya teman-teman. Ini sudah 1 minggu, tetapi untuk warnanya sendiri ini berubah ya, agak ke kuning-kuningan di airnya, tetapi untuk ikannya dari warna kuningnya dia belum terlalu berubah ya teman-teman, hanya ada sedikit-sedikit ya. Nah, di bagian barnya itu, yang bagian atas dari garis tengah badannya itu ke atas, itu sudah mulai menguning ya, tapi sedikit-sedikit. Dan untuk di bagian depan mulutnya ini sudah mulai menguning juga. Dan untuk yang lainnya masih tetap sama ya, warnanya belum kuning. Dan bisa teman-teman lihat bahwa ikan ini sudah memperlihatkan motif-motif batiknya ya. Nah, tetapi saya nggak tahu kalau sudah besar ini akan bertahan seperti itu ya, ataukah akan jadi hitam ya, saya juga tidak tahu. Tetapi dari treatment yang kali ini saya gunakan ya, dengan menggunakan daun pisang ini, entah ini daun pisang apa ya, kan harusnya daun pisangnya itu harus dari pisang kepok ya. Kalau di sini dibilangnya pisang yang buat pakan-pakan burung cucak hijau ya biasanya. Nah, daun pisangnya itu biasanya dipakai treatment untuk Canamaru ya. Tetapi ini saya nggak tahu, yang penting ada di samping rumah ya, punya nenek saya. Nah, jadinya saya nggak tahu itu pisang apa ya, saya juga nggak tanya. Tapi dari pohonnya itu kecil ya, kemungkinan besar jenis pisang-pisang yang kecil ya. Dan untuk barnya ya, barnya sudah sangat tegas sekali ya teman-teman. Itu tinggal nunggu keluar cabung-cabung ya. Tetapi kayaknya di beberapa bulan ini mungkin cabungnya nggak bakalan keluar ya, karena ukurannya juga masih kecil ikannya. Nah, perubahan warnanya itu juga masih sangat sedikit ya. Kalau dulu itu kan warnanya kebiru-biruan, terus ada garis dari mata ke belakang berwarna coklat ke kuning-kuningan panjang. Nah, sekarang sudah tidak ada ya teman-teman. Nah, saya akan coba dulu treatment ini selama 1 bulan. Nanti jika hasilnya memuaskan ya, akan seperti apa ikan ini. Nah, mungkin teman-teman juga bisa coba ya. Tetapi tujuannya saya update selama 1 minggu pertama ini, nah yang terlihat itu barnya semakin pekat ya, semakin tebal. Terus dari tiap warna kuning yang ada di barnya juga sudah mulai keluar ya. Nah, jika teman-teman mau coba ya, tujuannya saya update video ini jika mau coba treatment selama 1 minggu, mungkin punya teman-teman juga kurang lebih akan seperti ini ya, atau justru lebih bagus dari ini ya kalau size nya
agak besar juga mungkin hasilnya akan lebih dari ini. Bahkan yang kecil pun jika genetiknya lebih bagus dari ini ya, indukannya pastinya akan lebih dari ini juga ya teman-teman. Dan untuk bukti 1 minggunya itu bisa teman-teman lihat sendiri. Nah, di Canamaru punya saya jadi seperti ini ya. Nah oke, mungkin itu saja untuk pembahasan tentang anatominya, apa aja perubahannya. Kita lanjut kasih makan ya, biar nggak jenuh dengerin saya ngobrol mulu ya. Oke, kita langsung saja kasih dia jangkrik ya. Jangkriknya yang kecil-kecil aja biar agak banyak. Kita goda-goda dulu seperti biasa ya. Hey, 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 di sini hey. 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 Wah. Hey. Kemarin saya kasih ikan wader ya. Ini perutnya masih rata ya, belum kempes ke dalam ya. Jadinya baru sampai ke rata lagi ya. Kan biasanya kalau ikan lapar itu cenderung perutnya kempes ya. Nah ini baru rata, bisa dibilang baru rata. Kemarin gemuk sekali ya, buncit pokoknya. Nah oke, langsung saja kita kasih ya. Kita sudah goda-goda, kita gedor-gedor kayak gini juga dia sudah nggak kagetan. Nah kita langsung saja kasih. Nyangkut teman-teman, bentar. Nah oke, dia mau makan ya. Kita tunggu dia ambil napas dulu, tunggu dia nelan dulu ya. Nah dia sudah ambil udara lagi dari atas. Oke, kita lanjut kasih lagi. Kita goda-goda lagi. Hei, hei, matanya kemana ya itu? Oke, kita kasih lagi teman-teman. Jatuh ya. Saya coba ambil dulu. Jatuh. Nah, ini dia. Set. Waduh, gak kena. Nah, dapat ya. Kita tunggu lagi. Nah, dia sudah ambil napas lagi. Oke, kita lanjut karena perutnya masih memadai itu ya. Mulai makin agresif. Nah sudah seperti ini ya. Dan untuk Canamaru flaring ya teman-teman, saya juga belum bisa bedain mana yang flaring, mana yang dia flaring mau adu ya atau mau ngusir, sama flaring dia mau makan ya. Kayak yang kelaparan saya juga nggak tahu ya, mungkin kalau di Maru kayaknya sih sama aja mungkin ya. Jadi kalau dibikin lapar juga yang udah bermental kayak gini jadinya bisa maju-maju flaring ya. Beda lagi kan sama Limbata sama Auranti. Kalau respon pakan itu nggak mungkin, bawahnya itu nggak mungkin besar ya kepalanya. Tapi kalau lagi pairing, lagi mau dia ngusir tangan kita, dianggap dia ancaman atau mau beradu sama cana-cana lain ya, dengan kaca atau dengan tangan kita dianggap musuh ya, itu kan
kepalanya membesar ya, terus bawahnya itu jadi besar juga ke bawah. Nah ke sini. Kalau yang kayak gini jenis-jenis maru, terus yang bentuknya kayak gini itu gabus striata ya. Saya nggak tahu pairingnya kayak gimana. Mungkin nggak bisa dibedain ya, mana dia lapar mau makan atau mana dia mau berantem ya. Entah itu menganggap tangan kita makanan atau menganggap tangan kita musuhnya ya. Yang penting kayak gitu aja. Kalau misalkan nggak mau respon sama tangan ya, belum mau, cuma respon sama pakan, nah itu yang masih jelek. Tapi kalau yang dia sedang lapar, digoda-goda sama tangan udah mau maju, nah itu ciri-cirinya mentalnya sudah mulai bagus ya. Kan kalau lapar digoda-goda tangan udah maju kan, setidaknya kayak gitu kan bagus ya. Tetapi kalau dia lapar juga nggak mau, apalagi kalau kenyang ya, nah itu masih lama ya. Biasanya harus digoda-goda dulu pakai makanan ya, adaptasi sama kita supaya dia nggak takut ya sama kita. Oke, kita langsung kasih lagi ya yang ketiga. Kelamaan ngobrolnya. Nah, oke, dia makan lagi. Masih ada kesempatan buat kita kasih makan, jangan dikasih kendor pokoknya. Dia udah ngambil napas lagi belum ya? Oke lah, kita kasih lagi aja, soalnya dia sudah kayak gini juga ya responnya, berarti dia masih mau. Oke, dia makan lagi. Nah, dia langsung ambil napas ya. Kita lihat dulu perutnya sudah sebesar apa. Waduh, sudah gemuk ya teman-teman. Oke, nanti kita update lagi sambil kita kasih makan lagi ya. Pokoknya ikannya sudah kayak gini. Jika teman-teman ingin coba 1 minggu dulu, nah mungkin hasilnya kurang lebih gambarannya seperti ini ya. Tapi jika mau nunggu 1 bulan sama ikan yang ini, ada apa saja perubahannya ya, biar nggak jadi percuma ya. Takutnya kan nggak ada perubahan apa-apa ya, jadinya percuma kalau diikutin juga atau kalau dicontoh juga, ditiru sama teman-teman ya. Nah oke, pokoknya untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini ya. Ini dia penampakan ikannya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.